Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Eh, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai geowisata secara umum ya. Nah, untuk pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai eh, tentang geopark ya. Baik itu mulai dari pengertiannya, sejarahnya, tujuannya, dan contoh-contoh geopark yang ada di Indonesia ya. Khususnya yang sudah diakui oleh UNESCO ya. Oke, kita langsung masuk ke materi aja ya. Nah, ini untuk pengertian dari si geopark ya. Jadi, istilah geopark ini merupakan singkatan dari geological park ya. Atau kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu geological park atau geoparknya adalah taman geologi ya, atau taman bumi, atau tamannya para geosaintis ya, tempat bermain lah intinya ya, atau tempat belajar ataupun tempat bekerja bagi seorang geoscientist ya. Kalau geoscientist bukan hanya geologi, tapi bisa geofisik ataupun eh, teman-teman dari pertama mungkin ya, karena kita masuk di jurusan geoscientist ya, atau teknik kebumian. Pengertian geopark ya, secara harfiah ya adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam ya, termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya ya. Jadi eh, masyarakat diharapkan eh, ikut berperan ya dalam mengembangkan suatu geopark ya, kalau dalam pengertiannya di sini. Tujuannya sebenarnya adalah untuk melakukan konservasi ya sebenarnya. Jadi memang kalau eh, cagar alam geologi ini ya tidak kita lindungi ya, si geologi site ya, atau situs geologi ini akan hancur atau rusak. Nah, itulah makanya perlu dibuat suatu sistem ya untuk melindungi si situs geologi ini. Sistem tersebut ya ini dengan cara membuat situs geologi ini menjadi tempat wisata. Nah, itulah mungkin latar belakang dibuatnya geopark ini ya. Selain itu juga, geopark ini juga merupakan warisan geologi ya, yang memiliki hubungan dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang dilestarikan, dikelola, serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi dan sosial. Jadi, manfaatnya itu sangat luas ya, bisa sampai untuk pengembangan ekonomi. Nah, baik dari suatu wilayah maupun suatu negara mungkin ya. Kalau emang sudah diakui oleh dunia atau diakui oleh UNESCO gitu ya, geopark tersebut. Nah, untuk Indonesia itu sudah lumayan banyak ya. Yang terbaru itu adalah Toba Caldera kalau nggak salah. Sebelumnya ada Batur di Bali ya, lalu ada geopark Gunung Sewu, ada geopark Ciletu, dan ada geopark eh, saya lupa ya satu lagi ya. Eh, nah, nanti kita jelaskan lagi slide selanjutnya ya. Nah, saat ini ya geopark ini sudah diakui oleh dunia ya sebagai konsep terbaik dalam hal pemanfaatan sumber daya geologi berkelanjutan ataupun sustainable ya. Nah, itu. Kita lanjut ya. Lanjut ya, ini untuk pengertian geopark menurut UNESCO tahun 2004. Jadi geoparknya adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur geologi yang terkemuka atau outstanding ya. Jadi salah satunya syarat di sini ya untuk situs geologi ini dikatakan eh, bisa menjadi geosad ya, adalah si situs geologi ini harus berkelas dunia mungkin ya, atau dia harus terkemuka atau luar biasa itu ya, atau outstanding. Nah, artinya mungkin contohnya seperti yang ada di Bengkarang ya.
Jadi formasi Mengkarang ini adalah formasi yang tertua mungkin ya, di mana umurnya itu sampai perum ya. Nah, sehingga sehingga ya mungkin di tempat lain nggak bisa kita temukan ya si formasi Mengkarang yang berumur sangat tua ini ya, bisa mencapai lebih dari 250 juta tahun yang lalu ya. Selain itu juga di formasi Mengkarang ini juga banyak terdapat fosil ya, fosil-fosil tumbuhan pada zaman dahulu ya. Contohnya itu mungkin Araucariaxylon, terus fosil pakis, amonit ya, dan lain-lain mungkin ya, itu ya. Jadi alasan tersebut menyebabkan perlunya konservasi terhadap situs geologi ini ya, sehingga harapannya bisa terus terjaga sampai masa yang akan datang. Tuh. Lalu selanjutnya termasuk nilai arkeologi. Arkeologi di sini mungkin maksudnya adalah situs-situs purbakala ya. Jadi arkeologi ini adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia ya, dari benda-benda yang ditinggalkan dari masa lalu mungkin ya. Lalu ekologi, nah ini yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan ya, biasanya hubungannya terhadap lingkungan biasa, dan budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Nah itu ya pengertian geopark menurut UNESCO tahun 2004 itu ya. Kita lanjut. Nah ini adalah sejarah dari geopark ya. Nah, ini awal tujuan geopark ini adalah untuk melindungi warisan geologi yang berada di negara-negara Eropa ya, oleh organisasi non-pemerintah bernama EGN atau Europe Geopark Network di tahun 2001 ya. Lalu keberadaan EGN ini ya, Europe Geopark Network ini diketahui oleh UNESCO ya, dan eh, dikembangkan dan difasilitasi dengan membentuk organisasi GGN ya, di mana GGN-nya adalah Global Geopark Network pada tahun 2004, agar mampu menampung anggota lebih banyak lagi ya dari negara-negara yang ada di dunia. Karena memang situs geologi ini nggak cuma ada di Eropa ya. Jadi ada banyak sekali situs geologi yang bernilai outstanding ya, yang ada di dunia. Untuk saat ini ya, geopark yang paling banyak ya yang tergabung di dalam GGN ini adalah dari negara Cina kalau nggak salah. Bisa mencapai 40-an atau berapa saya lupa. Nanti saya cek sebentar ya. Jadi dari informasi yang saya baca barusan ya, memang Cina itu yang paling banyak ya, dengan GGN itu sebesar uh, EUGG ya, UNESCO Global Geopark itu ada 41 situs ya atau lokasi, dan negara kedua itu Spanyol ya ada 15. Untuk Indonesia saat ini dia masih 5 ya. Sebenarnya masih bisa bertambah ya, karena Merangin saja, Geopark Merangin itu belum diajukan, eh, belum disetujui menjadi geopark resmi di Indonesia mungkin ya. Jadi masih panjang prosesnya mungkin. Kemudian tujuan geopark ini mulai lebih dikembangkan lagi ya. Bukan hanya sekedar melakukan konservasi warisan geologi, tapi menurut GGN ya, Global Geology Network, tujuan geopark adalah mengambil, memanfaatkan, menggali, menghargai, dan mengembangkan warisan geologi tersebut. Itu ya. Jadi tidak terbatas di hanya konservasi ya, tapi juga mengembangkan si situs geologi ini supaya bisa bernilai ekonomi mungkin. Dan juga mungkin satu lagi bisa juga sebagai wahana untuk pengembangan skill dari masyarakat yang ada di sekitar situs geopark tersebut. Itu ya. Oke, ini untuk part 1 mungkin selesai ya. Kita lanjut ke part 2.